Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom bagi setiap anak-anak Tuhan yang merindukan sahabat doa dalam segala pergumulan saudara. Kami hadir untuk menjadi sahabat doa saudara setiap hari yang siap menopang saudara dalam segala pergumulan saudara. Apakah saudara rindu setiap hari kami menjadi sahabat doa saudara? Kalau saudara rindu, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari kami akan hadir menjadi sahabat doa saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel sahabat doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan topik-topik doa kita di hadapan Tuhan, sebelum kita akan bersepakat menaikkan pergumulan saudara di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan membacakan dan menjelaskan satu bagian firman Tuhan tentang doa yang akan menguatkan dan meneguhkan iman saudara saat kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari Yeremia pasal yang ke-33 mulai ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, ini adalah satu bagian firman Tuhan yang lain lagi yang menjelaskan tentang doa, di mana di ayat 3 ini ditegaskan, berserulah kepadaku. Jadi Allah mengajak umat-umatnya, mengajak saya dan saudara untuk kita datang berseru kepada Dia. Karena ketika kita datang berseru kepada Dia, maka Dia menegaskan bahwa aku akan menjawab engkau. Allah sendiri menjamin bahwa jika kita datang dan berseru kepadanya dalam segala permohonan kita, dalam segala pergumulan kita, Dia menegaskan bahwa Dia akan menjawab kita. Artinya saudara bahwa Allah peduli, Allah memperhatikan kita, Allah mempedulikan segala masalah, pergumulan, persoalan kita atau penyakit kita saudara, ketika kita datang bermohon kepada Dia, karena Dia menegaskan bahwa Dia akan menjawab kita. Dan kemudian sebelum Dia menegaskan supaya umat-umatnya datang berseru kepada Dia dan Dia akan menjawab mereka, di ayat yang kedua firman-Nya menegaskan, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Ayat yang kedua ini saudara menegaskan bahwa Allah itu adalah Allah yang menjadikan bumi dan menegakkannya, membentuknya dan menegakkannya. Yang mau ditegaskan di ayat 2 ini saudara, bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Bumi pun Dia membentuk, bumi pun Dia yang menegakkan. Dan kemudian sebagai Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas, kalau bumi pun Dia yang membentuk, maka tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan kemudian Dia menegaskan di ayat ketiga saudara bahwa berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Itu artinya bahwa ketika kita datang kepada Dia, seberapa besar pun masalah dan persoalan kita, Dia akan menjawab kita. Dan Dia memang berkuasa untuk menjawab kita, berkuasa untuk menyelesaikan masalah dan persoalan kita. Karena di ayat 2 dikatakan bahwa bumi pun Dia yang membentuk, Dia yang menegakkan. Artinya saudara, hari ini dalam segala masalah dan persoalan saudara, ketika hari ini saudara datang kepada Tuhan, dan saya akan mendukung saudara dalam doa, kita akan bersepakat bersama-sama. Ketahuilah saudara, bahwa setiap kita hari ini yang datang kepada Tuhan, Dia pasti menjawab kita.
Dia peduli dan Dia pasti akan menjawab kita, saudara. Dan Dia berkuasa untuk menjawab kita karena bumi pun Dia yang membentuk dan menegakkan. Seberapa besar masalah, saudara, hari ini yang akan kita sama-sama naikkan di hadapan Tuhan. Seberapa besar persoalan, saudara, hari ini yang bersama-sama akan kita mohonkan di hadapan Tuhan jalan keluarnya. Seberapa parah penyakit, saudara, hari ini yang sama-sama kita akan datang kepada Tuhan untuk memohon kesembuhan, saudara. Dengar, Allah akan menjawab kita. Allah mendengarkan dan pasti akan menjawab kita. Dan Dia Allah yang berkuasa menjawab kita. Dia berkuasa menyembuhkan penyakit, saudara. Dia berkuasa untuk menyelesaikan masalah dan persoalan, saudara. Dia berkuasa untuk mengangkat segala beban persoalan, saudara. Sekali lagi, saudara, Dia berkuasa. Karena langit pun, bumi pun Dia yang membentuk dan menegakkannya. Apalagi hanya masalah dan persoalan kita hari ini. Mari kita datang kepada Dia dengan iman, saudara. Mari kita datang kepada Dia dengan keyakinan bahwa Allah sanggup, Allah berkuasa apapun yang menjadi persoalan kita hari ini. Dan bukan hanya itu, saudara. Ketika kita datang kepada Dia menyampaikan segala permohonan kita, maka dikatakan, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak kau pahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saat kita datang berseru-seru kepada Tuhan, saat kita datang memohon kepada Tuhan, bukan hanya Dia akan menjawab kita dan menyelesaikan masalah persoalan kita dengan kuasanya yang ajaib, tapi Dia juga akan menyatakan kepada saya dan saudara hal-hal yang besar yang kita tidak pahami, tetapi Allah akan menyatakannya. Artinya, saudara, bahwa kita akan mengalami, kita akan melihat hal-hal yang besar yang tidak pernah kita pikirkan, yang selama ini kita tidak pahami, tetapi Allah akan menyatakannya bagi kita. Hal yang besar, hal yang dahsyat lebih dari apa yang kita pikirkan. Apakah saudara dalam hidup saudara rindu mengalami dan melihat hal-hal besar Tuhan kerjakan dalam hidup saudara? Kalau saudara rindu, mari terus berdoa, saudara. Mari terus berseru kepada Tuhan. Karena ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia akan menjawab kita dan akan menyatakan hal-hal besar bagi kita, saudara. Itulah tujuan dibuatnya channel ini, Sahabat Doa, untuk menjadi sahabat doa saudara. Supaya setiap hari kita bisa bersama-sama saling menopang dalam doa, saudara. Dan ketika kita bersama-sama terus-menerus saling menopang, berseru dan berseru kepada Tuhan, maka firman-Nya menjamin Dia akan menjawab kita. Dan Dia Allah yang berkuasa akan menjawab kita dengan kuasanya. Artinya tidak ada yang mustahil, saudara. Dan bukan hanya itu, Dia juga menegaskan ketika kita setiap hari saling menopang di dalam doa melalui channel ini, saudara, maka firman-Nya juga menegaskan bahwa Dia akan menyatakan hal-hal yang besar yang tidak kita pahami selama ini, tapi Dia akan menyatakan dan menyatakannya dalam perjalanan kehidupan kita. Artinya kita akan mengalami perkara besar, kita akan melihat perkara besar di dalam perjalanan kehidupan kita ketika kita terus bersama-sama berdoa. Saudara, itu sebabnya mari kita sama-sama konsisten. Melalui channel ini kita akan sama-sama terus saling mendukung dan saling menopang di dalam doa. Kita akan terus saling mendukung, saling menopang di dalam doa. Saudaraku, itu sebabnya kalau saudara masih ada yang belum mensubscribe, saudara, channel ini, Sahabat Doa ini, mari subscribe segera dan tekan tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini, dan kita akan bersama-sama terus saling menopang di dalam doa setiap harinya, saudara. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara saat kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Yesus, firman-Nya meneguhkan iman kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu. Rindu untuk mengalami kuasa Tuhan, rindu untuk mengalami mujizat Tuhan. Saudara, yang pertama saya rindu saat ini, kita datang kepada Tuhan
saudara mulai bercerita di hadapan Tuhan, mengungkapkan isi hati saudara di hadapan Tuhan. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam setiap topik-topik doa saudara, mari bersama-sama berdoa saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Mereka rindu Engkau ya Tuhan. Mereka perlu mujizat-Mu, mereka perlu lawatan-Mu. Ulurkan tangan-Mu saat ini, jamah setiap anak-anak-Mu. Engkau yang tahu segala pergumulan mereka, Engkau yang tahu segala beban persoalan mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengasihi setiap anak-anak-Mu. Engkau sanggup melakukan mujizat bagi setiap anak-anak-Mu. Lebih daripada kami mengerti, Engkau Allah lebih mengerti kehidupan kami. Engkau mengerti jalan keluar bagi kami, dan Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi kami. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saya mau berdoa biarlah damai Tuhan mengalir memenuhi kehidupan kita saudara. Karena kedamaian hati itu melebihi daripada semua yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita. Bapa di sorga, saat ini biarlah damai sejahtera Tuhan mengalir bagi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah damai-Mu memenuhi kami ya Bapa. Damai-Mu memenuhi kehidupan kami, memenuhi hati kami. Kami rindu damai sejahtera Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu apapun kondisi kehidupan mereka saat ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, biarlah damai-Mu memenuhi kami ya Roh Kudus. Bekerjalah dalam setiap hati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, terlebih dahulu saya saat ini rindu berdoa bagi saudara-saudara yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari kita bersama datang kepada Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara. Silakan angkat tangan kanan saudara, dan tangan kiri saudara letakkan di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Mari kita berdoa. Allah yang sama dulu melakukan mujizat, saat ini pun Dia melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan yang sakit, saat ini pun Dia menyembuhkan saudara. Mari datang dengan penuh iman. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, mereka yang sakit saat ini Bapa. Mereka rindu kesembuhan daripada Tuhan. Mereka perlu kesembuhan daripada-Mu. Saat ini mereka mengangkat tangan mereka kepada-Mu Tuhan, dan menaruh tangan kiri mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit dalam tubuh mereka Tuhan cabut dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menderita kanker saat ini Tuhan, Tuhan campur tangan. Tuhan angkat sel-sel kanker mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan lebih besar daripada penyakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu sedang sakit ginjal, Tuhan, Engkau yang menjamah mengerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami sakit asam lambung, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Tuhan nyatakan perkara besar, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan mereka dari penyakit asam lambung, ataupun apapun penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Mungkin ada yang sedang terpapar COVID. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang terpapar COVID. Tuhan jamah berikan stamina yang kuat, daya tahan tubuh yang kuat dalam tubuh mereka untuk melawan virus, sehingga mereka akan disembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan Allah yang kami sembah lebih besar dari segala penyakit yang kami derita. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu yang tidak hamba sebutkan, Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, aku tolak segala penyakit dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi setiap anak-anakmu, apapun yang menjadi persoalan, masalah, problem kehidupan mereka, Tuhan yang tahu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya menjamah anak-anakmu, mengangkat segala masalah persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga anak-anakmu. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah keluarga. Ulurkan tanganmu, jamah, berkati keluarga, pulihkan keluarga anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anakmu yang saat ini mengalami masalah ekonomi. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu, berkati keadaan ekonomi anak-anakmu. Bapa yang baik, Engkau sanggup mencurahkan berkat-Mu berlimpah bagi anak-anakmu. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi anak-anakmu satu persatu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Hamba berdoa bagi para petani, di mana sepanjang hari mereka sudah bekerja, malam hari ini mereka akan beristirahat. Dan kami berdoa ya Tuhan, berkati pertanian mereka, apa yang mereka sedang tanam, Tuhan pelihara, Tuhan jadikan berhasil. Berkati para petani dalam segala usaha mereka, Tuhan memberkati. Berkati para pengusaha, mungkin dalam kondisi ini mereka begitu sulit ya Tuhan, oleh karena pandemi yang sedang terjadi secara global. Tuhan campur tangan membela anak-anakmu dalam kondisi yang sulit ini pun. Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka, atas usaha mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para pegawai. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka semua. Tuhan pakai mereka jadi berkat. Kondisi ini sulit ya Tuhan, tetapi Tuhan yang selalu menolong setiap para pegawai dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anakmu yang sedang menganggur saat ini oleh karena kondisi yang ada. Bapa di sorga, ulurkan tanganmu, berkati kehidupan anak-anakmu, beri petunjuk bagi mereka apa yang harus mereka lakukan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang lakukan mujizat, sehingga anak-anakmu punya kegiatan yang akan menghasilkan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anakmu Bapa. Engkau yang melawat. Mungkin ada anak-anakmu dalam profesi mereka yang belum disebutkan saat ini. Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan memberkati mereka satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami percaya Engkau menjawab doa dan seruan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami malam hari ini. Sebelum kami akan beristirahat, berkati semua anggota-anggota keluarga kami. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan dan memberkati keluarga-keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba teringat juga buat para perawat ya Tuhan, dalam pergumulan mereka di barisan terdepan dalam melawan pandemi. Tuhan campur tangan buat tenaga medis, berkati semuanya, dokter-dokter, bidan, para perawat, berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ini doa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah mendengar dan menjawab kami. Bapa yang baik, berkati setiap anak-anakmu dalam istirahat mereka malam hari ini. Tuhan jagai, lindungi, sertai kehidupan mereka, biar mereka bisa beristirahat dengan damai dan tentram di sepanjang malam hari ini. Berkati kehidupan anak-anakmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beristirahat bagi setiap saudara pada malam hari ini. Percayalah,
Firman Tuhan telah memberkati saudara dan doa-doa saudara sudah diberkati. Saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin.